Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba untuk meneruskan project yang sebelumnya sudah kita buat di part sebelumnya. Nah, kita akan menambahkan animasi pada efek kaleidoskop ini yang telah kita buat. Nah, pertama apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Saya rasa kita akan melakukan pre-composing ya. Jadi ini kita klik dua-duanya, adjustment layer dan kaleidoskop ini, kemudian klik kanan, kemudian pre-compose. Nah, pre-compose ini fungsinya untuk apa? Jadi untuk memisahkan nanti untuk memisahkan si dua ini ya, si dua layer yang kita pilih ini menjadi satu composition yang berbeda. Jadi di sini kita nanti akan diberikan kotak dialog seperti ini, kemudian kita beri nama bebas. Misalkan kalau saya Kaleido.com. Oke, seperti ini. Dan Kaleido.com ini isinya nanti kalau kita buka sama seperti tadi. Jadi kita kembali ke main composition. Oke, kita klik di sini. Di dalam main composition ada Kaleido.com, ada Kaleido box seperti itu. Jadi strukturnya nanti seperti itu. Nah, Pak, apakah bisa dianimasikan ketika sudah menjadi sebuah composition? Tentu saja bisa gitu. Nah, oke, langsung saja kita coba untuk menganimasikan. Berarti kita klik di bagian sini ya, kemudian di sini ada transform, ada position, ada rotation dan lain sebagainya. Kita ubah dulu menjadi 3D, berarti masuk ke toggle switch or modes. Oke, di sini ada pilihan 3D layer, kita klik. Nah, sehingga kita punya sumbu X, Y, Z untuk di otak-atik. Kalau tadi kan nggak ada nih. Oke, kita lanjutkan. Jadi position ini kalau misalkan kita perbesar, objeknya akan semakin kecil. Sedangkan kalau kita buat jadi ini ya, kita jadikan 0, misalkan posisinya saya ganti 0 gitu ya. Nah, jadinya seperti ini. Kalau negatif semakin besar, semakin mendekat ke arah kita. Oke, mungkin kita ubah dari ini dulu ya. Kita ubah dari 500 dulu mungkin. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik ini. Pastikan di detik ke 0. Kemudian kita klik bagian position sehingga di sini muncul diamond untuk mencatat perubahan ini ya. Perubahan istilahnya properti. Kemudian kita bikin di detik terakhir, kira-kira detik 17 ini ya. Nah, ini kita ubah nilainya menjadi minus 500. Oh, masih kurang gede. Minus 2000. Oh, kegedean. Berarti minus 1000 aja. Oke, jadinya seperti ini. Nanti ketika kita turut dari detik ke 0, kemudian kita play. Nah, nanti semakin lama akan semakin kelihatan membesar. Hanya saja akan membesar ke ukuran yang terakhir di detik ke 17. Seperti yang terrecord. Secara otomatis ini kan diinterpolasikan ya. Nah, kalau sudah apa yang akan kita lakukan? Jadi kita space dulu, biar berhenti dulu. Nah, kita akan coba membuat animasi berputar. Supaya kelihatan ya, nanti kelihatan ada animasinya gitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada orientation, ada rotation, dan rotation. Nah, orientation ini lebih ke arah hadapnya. Kenapa kok dibedakan dengan rotation? Jadi orientation ini cuma berlaku satu kali putaran. Kalau rotation itu bisa beberapa kali putaran. Nah, contoh ini kalau saya rotation maksimal itu 360. Ketika 360 dia akan kembali menjadi 0. Nah, seperti itu. Kembali saya nolkan. Sementara kalau rotation, kalau sudah 360, oke. Nah, dia akan berubah menjadi satu kali. Kemudian saya lanjutkan lagi 360 dua kali. Saya lanjutkan lagi 360 dan seterusnya menjadi 4 kali dan seterusnya. Jadi ini kita ubah menjadi 0 kembali. Untuk sementara kita bisa mengubah ini juga
langsung dari sininya aja. Jadi misalkan berapa kali rotation gitu ya. Ini saya ambil 0. Nah, ambillah contoh di sini saya Z rotationnya saya klik. Kenapa kok saya nggak milih rotation yang lain? Nah, kalau rotation ya jadinya nanti seperti ini, jadi nggak cocok. Kalau misalkan rotation X nanti jadinya seperti ini, juga kurang cocok ya. Oke. Sudah kita klik dan tercatat di diamond ini. Selanjutnya kita geser ke yang terakhir. Kita ubah di yang terakhir ini mungkin jadi 5 kali. Kira-kira seperti apa kalau 5 kali? Kita space. Oke, 5 kali sepertinya terlalu cepat ya. Nah, seperti ini ya. Oke, jadinya seperti itu kalau 5 kali. Oleh karena itu kita coba perkecil lagi, mungkin jangan 5 kali ya. Kita tarik ke belakang, yang berubah kan tadi di sini nih, ini jadi 5 nih. Kita ubah coba jadi 1. Kira-kira seperti apa? Let's test it. Oke. Kita play, spasi, oke. Nah, kalau 1 kurang lebih seperti ini. Sepertinya sudah cukup bagus. Nah, kita akan mencoba menambahkan ini lagi ya. Kita akan mencoba menambahkan satu efek lagi. Jadi kita coba kita kembalikan ke detik ke 0 ya. Selanjutnya Kaleidocom ini saya duplicate, Ctrl D. Oke, jadi ada 2 Kaleidocom. Yang satunya saya perkecil, klik kemudian perkecil. Oke, kira-kira seperti ini. Dan coba kita play, apa yang terjadi kira-kira. Kita kembalikan ke detik ke 0. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita berhasil mendapatkan sebuah efek yang mana ya kelihatan inilah apa namanya, seperti inilah, seperti yang di layar inilah. Nah, bisa nggak arah rotasinya kita putar gitu? Gampang, berarti misalkan bagian depan arah rotasinya saya balik gitu ya, berarti masuk ke transform, kemudian pindah ke detik paling belakang. Oke, tadi kan ini ya. Nah, ini kita ubah, yang tadinya 1 jadi -1. Jadi kita jadikan minus kayak gitu. Nah, kalau kita play kembali, seharusnya kita kembalikan ke detik ke 0. Kita play. Nah, jadinya seperti itu. Oke, bisa nggak kita kasih efek lain? Jadi misalkan biar nggak terlalu ketara nih batasnya nih gimana nih? Jadi kita bisa mainkan di bagian sini ya. Kita klik di sini, misalkan masuk ke toggle switch, modenya kita ubah-ubah. Misal ada yang lighten, kalau lighten nanti jadinya seperti ini. Kita play misal. Nah, ini lighten, kita ubah misalkan yang lain ya. Ada yang bagus kira-kira apa ya, soft light seperti ini. Kemudian ada pula yang lain, overlay. Kalau overlay seperti ini, atau mungkin yang lain screen. Oke, kalau screen jadinya seperti ini. Yang penting disesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan saja sih sebenarnya sih. Add seperti apa? Add jadinya seperti ini. Kalau misalkan yang lain, misal linear burn, oke, jadinya seperti ini. Atau mungkin multiply. Multiply jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita coba
pada pertemuan sebelumnya kita bisa menambahkan istilahnya itu ini ya, menambahkan efek double exposure. Nah, kita bisa mencampurkan kaleidoskop effect ini sebenarnya dengan berbagai ini ya, berbagai teknik visual effect yang lain. Nah, salah satu contohnya kita coba nanti kita akan bikin seperti ini. Saya drag dulu, sorry, saya tambahkan footage baru. Kita tunggu dulu. Oke, importing, kemudian kita tarik video ini ke bagian belakangnya ini ya, mungkin ya, Kaleido.com. Oke, seperti ini. Kaleido.com yang ini saya duplicate, Ctrl D. Nah, selanjutnya kita punya kita punya 3 Kaleido.com, yang satu itu yang kecil, kemudian 2 ini ukurannya sama. Yang satu kita jadikan untuk ini Alphamate. Jadi kita klik di sini, kemudian masuk kita klik di sini, kemudian kita bikin Alphamate. Sehingga dua layer ini akan saling terhubung. Oke, untuk yang video mungkin saya perbesar ukurannya ya. Mungkin kan tadi segini, biar kelihatan. Oke, nah seperti ini. Lantas apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Kita sudah membuat Alphamate nih, berarti kita butuh mungkin kalau misalkan ini kita hide jadinya kan seperti ini kalau kita play. Nah, kita pengen tetap ada efek kaleidoskopnya, berarti mungkin kita bisa akali dengan cara ini ya, apa namanya, membuat kaleidoskop yang di sini tuh menjadi transparent. Jadi masuk ke transform, kemudian di bagian mana ya, opacity, ini dia, transform opacity kita jadikan kecil, kemudian kita tampakkan. Oke, seperti ini. Nah, bisa seperti ini, kemudian ini juga bisa tetap kita tampakkan. Hanya saja mungkin kita butuh tweaking parameter ya, ataupun mungkin menambahkan hal-hal lain yang sekiranya cukup membuat apa namanya, biasanya semakin kontras efek kaleidoskop itu efek double exposure itu akan semakin nampak bagus, semakin kontras gambar ininya, apa namanya, yang dijadikan sebagai bingkainya seperti itu. Oke, untuk kaleidoskop kurang lebih seperti ini. Ini saya delete aja mungkin. Nanti silahkan dieksplor. Jadi kita punya aslinya kita punya 3 komponen ini ya. Yang satu yang di bagian luar, kemudian yang satu yang di bagian dalam, dan yang satunya lagi solid untuk bagian ini, bagian backgroundnya. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita masuk lebih ke dalam ya, itu nanti isinya akan seperti ini. Jadi ini tadi isinya di bagian Kaleido.com tadi isinya adalah Kaleido box dan adjustment layer. Adjustment layer ini tadi fungsinya sebagai ini apa namanya, untuk memilih area mana yang kita butuhkan, atau istilahnya dikenal dengan rotoscoping. Kita akan melakukan rotoscoping terhadap area ini saja. Dengan apa tadi? Dengan menggunakan ellipse tool seperti itu. Nah, kemudian masuk Kaleido box isinya seperti apa? Nah, cuman seperti ini. Pak, kalau ini kita ganti dengan gambar lain apa bisa? Bisa saja. Misal ini saya taruh di sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian saya perbesar. Sorry. Mana ya tadi ya? Oke. Control Z. Oke. Saya klik ini. Selection tool. Oke, kemudian saya perbesar seperti ini. Oke, kira-kira orangnya ada di tengah seperti itu ya. Kita cek di bagian main composition, kira-kira hasilnya seperti apa. Nah, berbeda lagi dengan yang tadi ternyata. Ketika kita play, hasilnya seperti itu. Nah, ini yang aslinya Videocom tadi ya. Kita masuk Kaleido box terlebih dahulu mungkin. Jadi tadi kenapa kok singkat? Jadi karena
Ya ini nih, durasinya cuma sekian aja. Yang kaleido ini kan, yang di bawah ini kan panjang nih, jadinya kelihatan cuman sebentar doang kayak gitu. Oke, barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan untuk efek kaleidoskop. Barangkali nanti silahkan dicari pattern-pattern sendiri yang kira-kira membuat ini ya, lebih membuat rasa ada wahnya gitu loh. Misalkan dari tangan-tangan kayak gitu kan, biasanya kan pakai tangan-tangan kemudian membentuk membentuk kaleidoskop berbentuk seperti bunga, kemudian masih banyak lagi lah yang lain yang bisa kita ini. Nah, nanti kalau mau ngedit ininya ya, mau ngedit istilahnya itu rotasinya dan apanya gitu, kita bisa masuk Kaleido.com, kemudian masuk efek control, tinggal dirotasi nih kaleidonya, tinggal dicari bentuk yang paling bagus seperti apa kayak gitu. Misal kayak gini dah, kita masuk ke main composition, jadinya seperti ini. Tapi nggak terlihat ada gerakan ya. Oke, kembali ke bagian ini, Kaleido.com. Nanti bisa di otak-atik ini ya, sehingga kita bisa mencari kira-kira parameter mana yang kira-kira sesuai dan bagus kayak gitu. Nah, barangkali seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan ditanyakan ke saya langsung saja, tidak masalah. Atau mungkin lewat sini langsung juga tidak apa-apa. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan sekian untuk pertemuan materi kaleidoskop kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.